Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Dapur Engine Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan delivery valve ya teman-teman, seperti ini. Delivery valve, kemudian fungsinya ya teman-teman ya. Berikut cara mengetahui tentang keausan atau kerusakan pada delivery valve ini ya. Nah, benda yang satu ini di dalam pompa distributor ya, khususnya tipe distributor ya teman-teman ya. Itu berfungsi untuk meneruskan bahan bakar ya dari pressure chamber dari sini, yang ruang dari sini nih yang udah saya plug. Dari pressure chamber dia menuju ke distribution port ya. Nih dari sini teman-teman yang terbuka, dari sini dari pressure chamber kemudian masuk ke distribution port ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Sini nih lubang kecil di dalam plunger ya. Kemudian dia masuk ke yang namanya distribution phase ya, ini ya, tuh ada lubang kecil di dalam ya. Tekanannya sangat tinggi teman-temannya. Kemudian keluar ke sini ya, nih ke sini ya, ke tiap-tiap holder teman-teman ya, atau ke tiap delivery valve teman-teman, ke sini ya. Dilanjutkan ke pipa ya, ke pipa injektor, kemudian ke nozzle injektor ya teman-teman ya. Ya, fungsi utamanya yaitu untuk mengantarkan bahan bakar solar bertekanan tinggi teman-teman ya ke tiap injektor, serta mencegah bahan bakar bertekanan tinggi di dalam injektor dan pipa injektor ini kembali ke ruang injeksi ya, kembali lagi ke sini ya, ke pressure chamber ya teman-teman ya, sehingga tidak akan terjadi kekosongan di dalam pipa ini teman-teman ya, di dalam pipa jalur ini ya, ataupun di injektor. Nah, apabila ini sudah rusak teman-teman, misalkan ini pecah delivery valve-nya ya, maka bahan bakar akan kembali lagi yang harusnya di sini full penuh bertekanan misalkan 300 PSI ya, dia akan berkurang, akan kosong ya, karena dia kembali ke ruang injeksi ya teman-teman ya, ke sini, sehingga terjadi di sini gelembung udara atau masuk angin ya. Ya, kendalanya ya seperti kayak apa namanya, kayak injektor yang mampet ya, seperti itu ya teman-teman ya, karena pengabutannya kurang ya, karena pressernya kurang, otomatis pengkabutan di injektornya juga akan berkurang ya, mesin akan berebut atau pincang, gejalanya seperti itu. Jadi kita apabila mengalami kendala mesin berebut atau pincang, kita jangan cuma mengira bahwa itu adalah masalah dari injektor ya, yang choking ya, yang mampet injektornya misalkan ya, ngencing istilahnya gitu kan. Bukan cuma itu teman-teman ya, kita harus siap untuk memeriksa delivery valve-nya ya teman-teman ya. Siapa tahu ini pecah teman-teman ya, atau udah nggak berfungsi dengan baik. Ini dipecah, kemudian ini juga ya spring yang patah teman-teman, bisa juga ya lemah ya. Kemudian di sini nanti ada ring kuningan ya, ring kuningannya sudah nggak rata seperti ini, ada ring kuningannya paling pertama ya, bisa menyebabkan mobil pincang ya, seperti itu. Baik teman-teman, saya akan lakukan pemasangannya ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya, biar saya lebih bersemangat untuk menjelaskan, bukan menjelaskan, buat sharing ya, tentang tata cara bagaimana membuat video-video yang berkualitas teman-teman ya. Insya Allah saksikan terus Dapur Engine Channel ya. Terima kasih. Dan ini saya beli produk Jaxel teman-teman, asli ya, dari David Diesel, masih utuh seperti ini ya.
Nah ini delivery valve-nya yang baru, nanti dibungkus sama apa nama plastik ya. Ya seperti ini, ada dua biji ya, harganya lumayan sekitar 170 ribuan ini satu teman-teman ya. Dan kita tidak boleh beli satu, minimal dua ya, atau satu set 4 ya, seperti itu. Ini merek Jaxel asli ya. Ini buat cadangan satu, buat ganti yang pecah satu teman-teman ya. Ini saya punya contoh ya teman-teman, satu yang pecah, dan ini cuma patahannya aja teman-teman, ketemunya ya hilang soalnya ya. Ya udah gitu aja, nanti akan saya lanjutkan teman-teman ya. Cara pemasangan dari valve teman-teman ya. Yang pertama adalah ini ring kuningnya kita masukin dulu ya ke rumah daripada atau dudukan daripada holder teman-teman ya. Ini bisa terbalik ya, seperti ini, kita masukin aja ke sini ya. Usahakan ini masuk dengan rata teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan obeng kecil ya, biar lurus di posisinya ya. Nah seperti ini, kita masukin ke obengnya dulu, kita masukin dulu seperti ini ya. Ini seperti ini, masukin ke obeng yang kecil atau apa aja lah ya, yang penting si ring kuningan bisa masuk. Kemudian kita kesiniin, masukin ya ke atas. Nah sekarang kalau udah masuk ya, ring kuningan sudah masuk, kita siapkan delivery valve-nya teman-teman nih, seperti ini. Ini harus ke dalam keadaan bersih teman-teman ya, biar dia tidak bocor karena terganjal kotoran ya. Selanjutnya ini masukin seperti ini ya, karena bentuknya seperti ini ya. Kalau delivery kan seperti ini kalau dibuka ya. Nah seperti ini ya. Oh, bentuknya seperti ini ya, dari bentuk daripada delivery valve ya. Masuk sini ya. Kemudian yang ujung yang ratanya sini, bagian dalam ke arah ring kuningan seperti ini ya. Setelah itu kita bisa masukin ya, pernya kita masukin spring daripada delivery valve, bisa ke sini langsung ataupun bisa ke holdernya teman-teman ya, bisa ke holder ke sini ya, ke sini ini masukinnya tuh seperti ini, plug ya kan, masuk ya. Yang ini jangan kebalik, yang ini buat ke pipa, ke sini ke pipa daripada delivery ya, pipa delivery yang ke injektor ya, seperti ini. Ini yang panjang udah masuk, kemudian kita pasangin ke sini ya. Atau bisa juga dengan cara tadi, bisa tinggal masukin aja ke sini ya, masuk sini ya, biar springnya, kemudian kita dari atas masukin. Nah ini ya, seperti itu teman-teman ya, tergantung teman-teman gimana enaknya masangnya ya. Seperti ini, dan semuanya ada 4 buah teman-teman ya, 1 2 3 4 ya, seperti itu. Nah dalam pengencangan teman-teman jangan terlalu kencang teman-teman ya, jangan terlalu kencang dulu, nanti pasang dulu, kita rakit dulu di mesin ya, kita nyalain dulu mesinnya. Nah apabila ada kebocoran di sini baru kita kencangkan lagi ya. Kenapa? Soalnya kalau misalkan ini kita kencangan terlalu kencang ya, resikonya patah teman-teman delivery valve-nya ya, karena tertekan sama ujung daripada holder ini ya. Cukup jangan terlalu kencang, asal tidak bocor gitu aja ya. Kalau terlalu kencang ini kan baja teman-teman delivery valve-nya ya, beresiko patah ya, karena getas ya, dari sifat daripada baja itu getas ya. Nah ini plank ujungnya ini ya bisa patah ya, karena tertekan sama delivery valve holder ya, karena yang tertekan sama ini nih ya, seperti ini kan modelnya ya. Kalau dari kebalikannya pasangnya seperti ini, spring dulu, nah ini baru delivery valve ya, begini juga bisa masangnya. Nah ini harus ada ujung
ya, biar bisa gini dia naik turun ya. Ya, baru di sini ring kuningannya di atas seperti ini ya modelnya ya. Oh, ring kuningan, valve, ring di dalamnya, kemudian holder ya. Seperti itu. Ya. Masukin lagi, kemudian masukin sini ya. Dan jangan lupa ini fairing ordernya adalah 1342 ya teman-teman. Satu, ini lubang silinder 1, silinder 2, 1, 3, silinder 1, silinder 3, silinder 4, ini 2 ya. 1, 3, 4, 2, maaf ya, pakai jari kelingking ya, karena ini sambil megang ini. Begitu teman-teman ya. Penjelasan singkat tentang mengenal delivery valve dan fungsinya teman-teman ya. Berikut adanya kerusakannya atau masalah troubleshooting yang terjadi pada delivery valve teman-teman ya. Mudah sekali ya, mudah sekali diaplikasikan teman-teman. Cuman kalau pada saat teman-teman masang di mesin ya, tanpa menurunkan injektor tanpa menurunkan bospom dari mesin, hati-hati teman-temannya, jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang atau lepas ini delivery valve-nya. Ini kebetulan ini pas ada yang bongkar, saya peragakan aja seperti ini ya. Ya. Dipedasi cabut, ini cabut nanti per hilang, hati-hati jangan sampai ya. Hilang, kemudian ya susah nyarinya teman-teman ya. Berarti ini lepas nih kalau misalkan teman-teman buka di mesin, ini lepas ya. Delivery holdernya kita lepas, nanti keluar springnya, kemudian ini delivery valve-nya ya. Dan ini adalah yang terakhir adalah ring kuningannya. Nah, kesemuanya ini jangan sampai ada hilang teman-teman. Saat melepas hati-hati aja ya. Soalnya lumayan harganya, walaupun kecil barangnya tapi harganya lumayan dan agak susah nyarinya gitu kan. Hanya di tempat-tempat tertentu saja yang ada. Nah, harus seperti ini. Kalau misalkan pernya lemah atau patah, dia ini akan rapat teman-teman ya, nggak akan seperti ini ya. Nih kan, ini udah pasti rapat ya. Kayak yang nggak ada pernya. Nah seperti ini misalkan nih rapat nih, nggak ada celah ya. Ya karena masalah di sini misalkan ya. Ya harusnya kan gini harusnya. Kalau patah ya otomatis pendek, nggak berfungsi ya itu tadi. Ya. Nah sering terjadi nih di sini patah nih bibirnya. Masalah yang punya saya ya, punya orang itu ya ini yang patah ini. Masalah sekarang ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Proses daripada pemasangan delivery valve ya. Kemudian troubleshootingnya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.